Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berca Wahyuda Yulia Andani dengan akhiran NIM 059 dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan 036 atau Pendidikan Akuntansi tahun 2023A. Baik, dengan memenuhinya persyaratan ulangan tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa sih yang sudah dilakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Baik, menurut saya sebagai mahasiswa, peran yang dapat saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme, terdapat ada beberapa contoh tertentu yang tentunya berperan bagi untuk bangsa dan negara tersebut. Yang pertama, kita dapat mengikuti kegiatan keagamaan dengan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami dan membantu menciptakan suasana yang harmonis dan berbasis keagamaan. Yang kedua, kita juga dapat mengikuti kegiatan olahraga dengan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut dapat membantu masyarakat juga dalam memahami dan membantu menciptakan suasana yang harmonis dan sehat tentunya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan perkuliahan. Berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan membantu menciptakan suasana yang harmonis dengan berbasis pendidikan. Yang keempat, berbagi ilmu dan pengetahuan itu juga penting ya. Dengan berbagi ilmu dan pengetahuan juga dapat membantu masyarakat seperti ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan ilmu teknologi. Berikut dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengembangkan dirinya. Yang kelima, dengan mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat membantu memperkuat hubungan dan perasaan semangat nasionalisme. Yang keenam, ke, apa berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam kegiatan politik tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami dan membantu pembentukan peradilan dan keadilan. Adapun ada soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah dan rakyat pemerintah yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain dari negara lain baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan yang A, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Yang B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Jawaban saya adalah yang A, yaitu berdaulat itu merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah negara atas bangsa dan rakyatnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah negara mempunyai kewajiban untuk mengelola dan membangun negara secara efektif dan efisien serta mengelola hubungan dengan negara lainnya. Yang B, fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara yaitu berfungsi sebagai tanda kekaitan dan hubungan yang baik antara negara tersebut dengan negara yang lainnya.
pengakuan dari negara lain dapat membantu negara tersebut dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan di dunia internasional. Selain itu, pengakuan dari negara lain juga dapat membantu negara tersebut dalam meningkatkan hubungan ekonomi, politik, dan budaya dengan negara lainnya. Baik, soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, siapa sih yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Konstitusi di suatu negara itu dibuat oleh pihak yang berwenang, mengeluarkan peraturan yang berlaku seperti itu untuk bangsa dan negaranya tersebut. Lalu di negara Indonesia, konstitusi ini dibuat oleh pihak yang berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jika konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka cara memperbaikinya yaitu dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pengamatan. Yang pertama, pengamatan dan pengumpulan data. Pihak berwenang harus melakukan pengamatan dan pengumpulan data tersebut tentang kondisi masyarakatnya, kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu pengumpulan saran dan sampaian. Pihak yang berwenang harus membuka ruang untuk masyarakat dalam memberikan saran dan sampaian masalah yang perlu ditindaklanjutin. Langkah yang ketiga, pengaduan dan pengawasan. Pihak yang berwenang harus membuka pengawasan terhadap konstitusi. Langkah yang keempat, pengawasan dan pengadilan. Pihak yang berwenang juga harus membangun sistem pengawasan dan terhadap pengendalian konstitusi, sehingga konstitusi dapat selalu sesuai dengan kondisi masyarakatnya, seperti itu. Lalu dengan soal yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Lalu menurut Anda bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negaranya? Baik, langsung saja ke jawabannya, yaitu konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara itu dapat dilakukan dalam langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban adalah sama-sama berperan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, negara harus membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan mengakses hak-hak milik mereka yang mereka miliki. Yang ketiga, warga negara harus memahami kewajiban dan hak-hak mereka serta berperan dalam menjamin kesejahteraan kemasyarakatan. Lalu yang keempat, konstitusi harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan memenuhi keinginan masyarakat. Yang kelima, pemerintah
harus membangun sistem pengawasan dan pengadilan terhadap konstitusi sehingga konstitusi dapat selalu sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalu kita masuki soal yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar akan hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baik, yang pertama ada program pendidikan dan kesadaran. Program tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, dapat dilakukan melalui pendidikan dan program kesadaran. Lalu betapa pentingnya hukum dan pendidikan dalam kesadaran itu dapat dijalankan di sekolah, masjid, dan lokasi lainnya seperti itu yang dapat diakses oleh masyarakatnya. Lalu yang kedua, media sosial. Media sosial juga dapat digunakan sebagai platform untuk menginformasikan masyarakat tentang penegakan hukum. Lalu yang ketiga, pengembangan kemahasiswaan. Pengembangan kemahasiswaan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengembangkan program kemahasiswaan yang menekankan pentingnya penegakan hukum. Program ini dapat dijalankan di sekolah, universitas, dan lokasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Program ini juga mencakup pendidikan tentunya ya tentang hukum, mengkaji pentingnya penegakan hukum dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman pengalaman tentang penegakan hukum tersebut. Baik, itulah video dari saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam memenuhi syarat-syarat ulangan tengah semester pada tahun 2024 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.